menyusun cerpen itu akan lebih aktif anak itu. Karena cerpen itu bebas anak untuk menulis, bebas untuk berimajinasi, bebas untuk mengambil sisi apa yang mau ditulis, entah itu dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, pengalaman pribadi, pengamatan terhadap tokoh atau apa saja, kan dengan mudah dia akan menulis melalui cerpen. Tapi ini nanti akan diambil temanya mengikuti tema yang ada di sekolah yang dibuat oleh guru agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah efektif. Efektif itu bisa banyak sisi materi yang lain yang bisa memperkuat atau yang bisa menjadi pelajaran pada anak. Misalnya dia benar memang menyusun cerpen, tapi ilmu yang lain bisa dibawa, mempertajam ilmu bahasa Indonesianya, itu Pak, bahasa Arabnya barangkali, Al-Quran hadisnya bisa disertakan di dalam ini, sehingga akan lebih efektif. Bahkan pelajaran-pelajaran yang dulu itu bisa angkat kembali, dan khayalan yang akan datang itu juga anak bisa berimajinasinya. Sehingga ini lebih efektif daripada kemudian Bapak Ibu memberikan tugas kerjakan di rumah. Kerjakan ini soal nomor sekian kerjakan di rumah. Nah, karena sekarang canggih, maka yang lain aku belum menyelesaikan ini. Gimana punya sampean? Oh, sudah ini, coba dikirim. Nah, dengan mudah anak itu menduplikasi hasil kerja. Dengan kemudahan internet itu cukup copy paste itu ya. Kemudian yang ketiga, imajinatif. Nah, gimana anak bisa dengan leluasa untuk berimajinasi, dan imajinatif itu adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang lebih tinggi nilainya. Jadi kalau kita itu biasanya kan sering disampaikan dalam setiap diklat atau bimtek pembelajaran itu. Pengetahuan, hafalan itu lebih rendah, mendengarkan itu lebih rendah kompetensi yang dicapai daripada sambil praktek. Nah, lebih tinggi lagi langsung dipraktekkan. Nah, dengan cerpen ini tidak sekedar dipahami dan dipraktekkan, tapi sudah dipublikasikan, dipresentasikan. Maka kualitasnya sudah lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Anak akan lebih mandiri belajar di rumah, meskipun tidak ada yang mendampingi, tapi karena ruang imajinasi itu ada pada diri anak ketika pembelajaran PBL dilakukan, maka akan mengaktifkan betul keadaan anak. Kelas 2. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mohon mic-nya yang masih nyala untuk dimatikan. Nah, ini latar belakangnya apa? Kenapa? Masa pandemi sudah jelas, ya. Tidak semua siswa dapat mengakses internet dengan mudah. Teknologi telah memudahkan duplikasi dokumen. Tugas dari sekolah harus mampu menciptakan situasi belajar yang mandiri dan efektif. Bisa enggak kita menjamin tugas-tugas kita itu kemudian anak menjadi mandiri? Nah, oleh karena itu ini jadi latar belakang. Yang berikutnya adalah keterbatasan orang tua. Orang tua tidak bisa mendampingi, mengawasi terus, karena orang tua juga bekerja. Nah, ini juga menjadi solusi. Lalu kemudian yang keempat, yang kelima ya, keenam menurut saya, salah satu latar belakangnya adalah pola PBL memberikan ruang imajinasi yang siswa yang cukup tinggi. Baik, saya teruskan. Daya dukungnya kenapa harus PBL Ceris ini bisa dilakukan, yaitu daya dukungnya kita barusan sudah melatih 321 orang. Jadi mereka paham dengan pendekatan ini Agustus kemarin, dan kita rencananya akan mengadakan lagi Big Trip untuk angkatan kedua. Lalu kemudian daya dukung lain-lain, kita alhamdulillah ada kerjasama dengan penerbit di Jakarta yang akan menerbitkan karya siswa itu. Bahkan saya diberi jatah bisa Pak Maimun sampai di atas 1000 judul buku akan diterbitkan dari siswa ya. Yang penting sudah ada karyanya dan kita nilai. Jadi dan gratis, tidak ada pungutan biaya apapun, gratis. Nanti diterbitkan langsung oleh para di samping oleh penerbit juga ada para penggiat literasi yang mendukung program ini. Terus kemudian berikutnya ini ke depan ada obrolan gitu. Yang kedua adalah RPP-nya bagaimana Pak? Nah, RPP
tetap harus ada karena RPP ini merupakan SOP. Jadi satu pekerjaan besar, kecil, agar tertib pelaksanaannya maka disusunlah SOP. Nah, SOP-nya guru dalam proses pembelajaran di kelas yaitu dengan RPP. Namun perbedaannya ini di kelas biasanya itu ya, tapi ini sekarang dikerjakan di rumah. Setidak-tidaknya RPP itu memuat tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan ya tentu Bapak Ibu rumuskan, tujuannya dengan pembelajaran yang model gini apa. Nah, sudah, kita bebas saja, jangan kemudian menunggu contoh-contoh dari mana-mana, tapi karena Bapak Ibu guru sebagai desainer di sekolah itu, maka guru yang harus kembangkan. Kemudian perlu kita sampaikan terkait dengan RPP ini, jangan terjebak dengan RPP 1 lembar, berapa lembar. Jadi istilah atau dikembangkannya pemikiran tentang pembelajaran atau RPP 1 lembar itu kan sebenarnya ingin menunjukkan bahwa persiapan pembelajaran guru itu harus sederhana, harus tidak membebani. Makanya sampai diberikan istilah RPP 1 lembar. Tapi hakikatnya adalah RPP itu adalah acuan dalam mengajar. SOP, standar operasional prosedur dalam mengajar. Kalau memang 1 lembar tapi bisa menertibkan, maka tidak perlu kita menambah banyak lembar. Tapi kalau dengan banyak lembar itu lebih baik, sehingga lebih rapi cara mengajar kita, lebih tertib, lebih tepat sasaran, dan lain sebagainya, maka tidak salah kita mengembangkan RPP lebih dari 1 lembar. Yang bermasalah adalah RPP jika Bapak Ibu itu hanya copy paste dari orang lain, meniru punya orang lain. Apalagi sekarang ada RPP yang sedang seliuran di medsos, di WA, ini RPP, ini RPP. Nah, itu RPP itu adalah RPP yang tentunya tidak sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. RPP yang baik adalah RPP yang bisa dilaksanakan. RPP yang bisa dilaksanakan adalah RPP yang dibuat sendiri oleh guru karena sesuai dengan kebutuhan guru itu sendiri. Jadi buatlah sederhana. Kemudian yang berikutnya, evaluasi Bapak Ibu sekalian, evaluasi. Evaluasi kita itu adalah berbasis karya siswa. Nah, cerpen itu tadi ya, kesesuaian konten dengan karya siswa. Sesuai enggak? Isi cerita itu atau dijiwai enggak? Karya siswa itu dengan materi yang akan diajarkan. Nah, oleh karena itu prakteknya nanti kemungkinan satu tema itu butuh pertemuan 2 hari. Seperti ya, semisal pertemuan 2 kali. Minggu pertama itu anak membaca materi yang sesuai dengan temanya tadi, baru setelah itu dia mulai menyusun cerpennya. Minggu kedua, anak itu sudah menyelesaikan dan mengumpulkan cerpennya kepada guru, baik itu menggunakan email, WA, atau mungkin diantar atau diposkan, terserah. Sehingga anak tidak perlu berkumpul lagi di ruang kelas. Kemudian keunikan karya, unik enggak? Nah, gitu perlu dinilai. Oh, ini bagus. Oh, ini ceritanya sangat sesuai dengan kondisi kita, sehingga nanti ini akan menjadi bacaan yang melegenda dan sebagainya. Terus kemudian keaslian. Nah, keaslian asli benar itu dibuat oleh anak. Dan ini yang mungkin lebih baik daripada tugas yang lain itu karena anak ada kebebasan untuk berimajinasi sendiri. Sehingga menghindari adanya duplikasi, menghindari adanya anak itu hanya sekedar memakai punya orang, tapi dia akan asik menulis sendiri. Dan ini saya kira momen pas bagi anak-anak di mana anak-anak sebenarnya pada saat ini dia sedang mengalami masa pubertas, kemudian punya pengalaman menyenangkan, punya pengalaman susah, kan pernah dikecewakan barangkali oleh seseorang misalnya, itu menjadi imajinasi yang luar biasa untuk menempuh atau menulis karya ini. Terus mutu penulisan. Nah, penilaian apa itu? Yaitu penilaian harian. Harian itu mungkin diambil dari satu cerpen, Pak. Satu tema
2 tema, 3 tema. Kalau misalnya satu semester itu ada 6 tema, maka 3 tema, 3 cerpen, 3 naskah cerpen sudah bisa dijadikan nilai UTS. Kalau semuanya 6, selesai semua di akhir semester sudah diambil sebagai nilai UAS. Dan Bapak Ibu perlu diingat, kalau sudah Bapak Ibu mengambil pola ini sebagai pola pembelajaran pada beberapa anak atau mungkin semua anak, maka Bapak Ibu jangan memaksakan nanti ujiannya menggunakan ujian tulis pertanyaan. Tapi ujiannya adalah menggunakan ujian karya. Yang dinilai adalah karya cerpennya itu. Termasuk nanti akan menjadi standar kenaikan kelas. Bukan lagi ada ulangan harian, Bapak Ibu tidak usah membuat soal, tapi sudah cukup menilai karya siswa itu. Kemudian terkait dengan penilaian dan penerbitan, nah ini kita akan jelaskan juga. Bapak Ibu kan akan menilai dari karya 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir semuanya. Nah nanti tentu di akhir semester atau ketika UAS, Bapak Ibu akan menemukan, akan memberikan nilai. Ini yang terbaik, ini yang baik, ini yang cukup, ini yang kurang. Atau kalau misalnya dinilai ini 10, 9, 8 misalnya, 7 dan seterusnya. Maka nanti Bapak Ibu, kalau ternyata Bapak Ibu memberikan nilai terbaik, nilai yang bagus kepada terutama yang sudah dianggap wah kalau bagus itu kan mesti Bapak Ibu sudah melihat kebagusannya. Wah bagus ternyata tulisannya, ini isinya ini macam-macam, maka nanti yang bagus-bagus itu akan bisa Bapak Ibu ajukan kepada kami untuk diterbitkan. Jadi untuk diterbitkan. Bahkan semua siswa pun, semua kelas pun kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa meranking, menilai yang baik-baik, itu bisa kita ajukan novel sebagai cherish anak. Dan ketika itu Bapak Ibu bisa langsung menjadi guru yang melakukan telaah. Nah nanti telaahnya tentu di cerpen itu kalau sudah diterbitkan, ya telaahnya adalah guru agama sendiri. Lalu kemudian agar bahasanya itu bagus, sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar, maka Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru bahasa untuk melakukan edit. Maka nanti buku yang diterbitkan nanti editornya adalah guru bahasa Indonesia. Artinya saling menguntungkan, karya siswa itu diterbitkan, ibu sebagai pembimbing, sebagai mentor, sebagai gurunya, itu akan menjadi atau menjadi editor juga nggak masalah, terus ditambah lagi dengan guru bahasa Indonesia. Itu akan dibandingkan buku itu keuntungannya. Di samping keuntungan anak akan bangga ketika siswanya ketika karyanya itu diterbitkan, dan itu akan mencatat titik awal kesulitan anak. Pasti anak itu kalau sudah akan terus berkarya di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, saya akan mengenalkan tentang PBL saja. Tapi menurut saya ini dalam rangka pembentukan karakter dan Bapak Ibu sekalian. Terus, baik, itu saja barangkali yang bisa saya diskusikan, saya presentasikan pada kesempatan ini. Harapan saya mudah-mudahan lamongan ini Bapak Ibu guru yang mendengarkan itu bisa memberanikan diri untuk mempraktekkan PBL cherish itu sebagai sebuah pola pembelajaran, model pembelajaran yang dilakukan di PAI. Entah itu hanya ada beberapa anak atau mungkin semua anak. Sampai saat ini saya belum ada yang mengkritik, belum ada yang meluruskan apakah pembelajaran dengan menulis cerpen ini dianggap dapat mengurangi bobot pendidikan agama atau tidak.
Nah, ternyata sampai saat ini baik itu guru maupun bahkan pakar juga mengatakan ini sangat positif Pak Maimun. Ini benar-benar memberikan cara belajar yang hot, yang tinggi sekali imajinasi. Saya kira itu Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiskusi pada kesempatan forum ini. Kalau tadi sudah saya mengetahui sedikit tentang gambaran bagaimana pembelajaran di Lamongan, terutama sekarang saya menawarkan konsep dan selanjutnya bagaimana kira-kira komentar Bapak dan Ibu sekalian.